Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maulida dengan NIM 251011622030 dari kelas A2 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video sebelumnya, saya telah memaparkan materi ruang lingkup fonologi, yaitu fonetik yang mencakup pengertian, jenis-jenis, dan transkripsi fonetik. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan masih terkait pembahasan fonetik yang mencakup alat ucap, proses pembunyian bahasa, jenis bunyi bahasa, unsur suprasegmental, dan silabal. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu alat ucap. Alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi bahasa. Alat ucap ini menjadi objek penting karena menentukan bagaimana bunyi itu dihasilkan, dibedakan, dan diklasifikasikan. Contoh alat ucap yang terlibat dalam produksi bunyi yaitu seperti paru-paru, pita suara, lidah, langit-langit, gigi, dan juga bibir. Nah, bunyi-bunyi yang terjadi ini biasanya diberi nama sesuai dengan nama alat ucap itu. Misalnya, bunyi yang terjadi pada alat ucap gigi disebut bunyi dental. Sedangkan bunyi yang terjadi pada alat ucap bibir biasanya disebut bunyi bilabial. Yang kedua, ada proses pembunyian bahasa. Bunyi terjadi ketika udara mengalir dari paru-paru dihembuskan keluar melalui tenggorokan dan keluar melalui hidung atau mulut. Nah, kemudian proses bekerjanya pita suara dengan proses artikulasi. Udara yang keluar dari paru-paru akan melewati pita suara dan udara tersebut akan menggetarkan pita suara untuk menghasilkan bunyi. Nah, perlu diketahui juga ada 4 macam posisi pita suara, yaitu yang pertama pita suara terbuka lebar, kemudian pita suara terbuka agak lebar, pita suara terbuka sedikit, dan pita suara tertutup rapat. Nah, bunyi bahasa yang sering dihasilkan itu dari kombinasi dua alat, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah bagian alat ucap yang bergerak atau melakukan gerakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sedangkan artikulator pasif itu sebaliknya, yaitu bagian alat ucap yang tidak bergerak, tetapi menjadi tempat bersentuhnya artikulator aktif. Nah, contohnya pada bunyi labiodental, yaitu gabungan antara bibir bawah dan gigi atas, yang mana bibir bawah sebagai artikulator aktif dan gigi atas sebagai artikulator pasif, sehingga menghasilkan bunyi seperti F. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis bunyi bahasa. Menurut Abdul Khair, bunyi bahasa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu vokal, diftong, dan juga konsonan. Nah, yang pertama, bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan pada aliran udara. Nah, kemudian, pada saat bunyi keluar dengan bebas dan pita suara bergetar. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya, ada bunyi diftong. Bunyi diftong ini merupakan gabungan dari 2 vokal diucapkan dalam satu kesatuan bunyi sehingga membentuk satu suku kata. Dalam bahasa Indonesia, bunyi diftong ini yang umum digunakan adalah bunyi ai, au, dan oi pada kata pantai, pulau, dan amboy. Kemudian yang terakhir ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada aliran udara. Hambatan tersebut menyebabkan bunyi konsonan memiliki karakteristik yang berbeda dengan vokal. Nah, contohnya pada bunyi B, C, D, K, L, M, N. Nah, kemudian pembahasan yang keempat itu memasuki unsur suprasegmental.
Dalam mengenali bunyi biasanya dibedakan atas tekanan, nada, dan juga jeda. Yang pertama adalah tekanan atau stres. Ini menyangkut masalah keras atau lemahnya suatu bunyi. Contohnya, rumah besar. Dalam contoh tersebut, kata pertama diberi tekanan lebih kuat dibandingkan kata kedua. Tekanan ini digunakan untuk menegaskan kata yang dianggap penting dalam ujaran, yaitu menunjukkan objek rumah. Nah, kemudian yang kedua ada nada. Nada ini berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Dalam bahasa tonal biasanya dibedakan atas 5 macam nada, yaitu nada naik. Ketika nada naik itu diberi tanda garis ke atas. Kemudian nada datar itu diberi garis lurus mendatar. Nada turun ditandai dengan garis menurun. Nada turun naik dan nada naik turun. Seperti ini tandanya. Nah, nada yang menyertai bunyi segmental itu disebut intonasi. Dalam hal ini biasanya dibedakan 4 macam nada, yaitu nada yang paling tinggi diberi tanda angka 4, nada tinggi diberi tanda angka 3, kemudian yang ketiga nada sedang itu diberi tanda angka 2, dan nada rendah diberi dengan angka 1. Kita memasuki yang ketiga dari unsur suprasegmental, yaitu jeda. Jeda atau persendian ini berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Nah, dalam persendian ini dibedakan lagi menjadi unsur sendi dalam dan sendi luar. Sendi dalam ini menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Biasanya diberi tanda tambah. Misalnya pada kata am tambah bil. Sedangkan sendi luar itu menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Hal ini dibedakan menjadi yang pertama, jeda antar kata dalam frase diberi tanda garis miring tunggal. Kemudian jeda antar frase dalam klausa diberi garis miring ganda. Nah, dan yang ketiga, jeda antar kalimat dalam wacana diberi tanda garis silang ganda. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada silabel. Silabel adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran. Dalam silabel ini memiliki struktur berupa onset, nukleus, dan koda. Onset adalah bunyi konsonan yang berada di awal suku kata sebelum bunyi vokal. Kemudian nukleus adalah inti atau pusat dari suku kata, biasanya berupa bunyi vokal. Nah, kemudian ada koda. Koda ini adalah bunyi konsonan yang berada di akhir suku kata setelah vokal. Nah, seperti ini contohnya. Contoh analisisnya pada kata sekolah, yang mana huruf bunyi S merupakan onset karena konsonan di awal suku kata, dan E sebagai nukleus dan H sebagai koda karena konsonan di akhir suku kata. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi fonetik kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.